Sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 sudah digelar sejak Rabu 27 Maret 2024 lalu. Kubu pemohon, yakni kubu 01 dan 03, memiliki garis besar tuntutan yang sama, yakni meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu, mendiskualifikasi Prabowo Gibran, dan meminta pemungutan suara ulang tanpa paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dalam proses sidang sengketa hasil pemilihan suara ini, para pemohon, pihak termohon yakni KPU, pihak terkait, kubu 02, dan Bawaslu telah menghadirkan saksi dan ahli di persidangan untuk mendukung argumentasi masing-masing pihak yang bersengketa dalam sidang. Bahkan 5 April 2024 lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga menghadirkan 4 Menteri Kabinet Jokowi untuk memperoleh keterangan mengenai fakta dan data penyaluran bantuan sosial dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Selain 4 Menteri Jokowi, Mahkamah Konstitusi juga memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjadi penutup sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Saat ini MK akan melangsungkan rapat permusyawaratan hakim sebelum pembacaan keputusan pada 22 April 2024. Dan Selasa 16 April 2024 besok, para pihak sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan menyerahkan draft kesimpulan dari para pihak yang akan diserahkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Pertanyaannya kemudian, akankah kesimpulan dari para pihak akan dapat mempengaruhi putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi? Tim TV One mengabarkan. Juru bicara dari MK, yaitu Fajar Laksono, mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi atau MK tidak akan mengadakan persidangan terkait sengketa Pilpres 2024 esok, tapi memang MK hanya menunggu draft kesimpulan dari para pihak yang diserahkan lewat kepaniteraan. Tadi pertanyaan menggantung sudah kami sampaikan dalam tayangan kabar yang kami sajikan untuk Anda. Bagaimana kemudian kesimpulan-kesimpulan ini yang disampaikan oleh para pihak bisa meyakinkan para hakim. Nah, untuk itu, untuk memberikan pandangannya, sudah hadir di samping saya Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Konstitusi, yaitu Profesor Andi Asrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Asrun. Semuanya baik-baik. Alhamdulillah baik-baik. Lebarannya baik-baik juga, Prof. Asrun? Ya, terima kasih banyak. Baik, Prof. Asrun, bagaimana kemudian menjelaskan kepada pemirsa, besok itu adalah salah satu rangkaiannya, agendanya adalah hakim mendapatkan kesimpulan. Apa yang kemudian coba didapatkan atau disimpulkan oleh mereka, para pihak yang berperkara ataupun juga melaporkan hal ini? Pertama-tama ya, pada setiap penyerahan kesimpulan tidak pernah melalui sidang, tapi melalui loket kepaniteraan. Ya. Dan kemudian kesimpulan itu berisi ya pandangan masing-masing pihak terkait dengan pemeriksaan persidangan. Ya. Tentunya yang menggugat akan mengatakan gugatan terbukti. Sebaliknya yang terkena imbas dari gugatan itu mengatakan tidak terbukti. Demikian juga KPU mengatakan tidak terbukti. Nah, saya lihat secara umum kita bedah satu persatu. Ya, pertama tentang Sirekap. Ini kan yang dianggap sebagai biang permasalahan. Betul. Ya, ternyata Sirekap itu sudah dibuktikan dalam persidangan itu bukan suatu persoalan final, ya, karena persoalan finalnya adalah pada perhitungan manual. Betul. Dan sudah dilaksanakan KPU, tidak ada protes, ada protes minor bisa diselesaikan dan secara berjenjang oke. Ya, kemudian yang kedua tentang status Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya kan, ini juga sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena pengajuan Gibran itu sebagai calon wakil presiden untuk pasangan calon presiden Pak Prabowo Subianto itu melalui putusan MK nomor 90, dan kemudian putusan MK ini diperkuat oleh putusan 41 ya oleh 8 orang hakim minus Pak Anwar Usman. Artinya sudah selesai juga. Dan kalau mau di-challenge ini, mau keputusan KPU yang mendasari penetapan Gibran sebagai cawapres, maka jalur PT UN. Untuk PT UN, gugatan terhadap putusan tata usaha negara itu waktunya 90 hari. Ini sudah lewat. Ya, bahkan gugatan sebetulnya awalnya bisa diajukan keberatan kepada Bawaslu. Tapi tidak ditempuh juga, artinya hak mereka ini tidak dipakai, hilang. Kalau haknya hilang, maka dia mengakui. Nah, pengakuan
terhadap posisi Gibran ini sebagai calon wakil presiden juga diperlihatkan melalui tindakan-tindakan konkret. Misalnya ketika pencabutan nomor urut, kan semua berjejer nih. Betul. Paslon 01, 03, 33 mencabut dan semua memamerkan, semua bergembira. Tidak ada yang marah, tidak ada yang memprotes. Artinya selesai secara hukum ya, by law selesai urusannya. Dan kemudian mereka berdebat, ya 01, 02 berdebat. Calon presiden berdebat dengan calon presiden, calon wakil presiden berdebat dengan presiden. Betul. Bahkan tidak hanya pengakuan secara positif, ya artinya mengakui bahwa berdebat, bahkan Anies memberikan nilai minor kepada Pak Prabowo 11 dari 100 katanya, ya kan? Ganjar memberikan 5,5, ya kan? Artinya apa? Ini betul-betul mengakui, ya kan? Oke. Kemudian soal lain adalah soal pembuktiannya harus melalui hitung-hitungan angka. Jadi harus ada klaim berapa suara yang mereka sebetulnya mereka bisa dapat pada saat Pilpres itu, ya pencoblosan 14 Februari 2004. Tapi kan tidak dipakai ini, artinya mereka membuang klaimnya. Kenapa membuang klaim? Karena ketidakmampuan membuktikan berapa jumlah suara, maka mereka buang. Jadi kalau menurut Profesor Otto Hasibuan, gugatan mereka ini adalah cacat formil, ya kan? Tidak sesuai standar. Nah, yang paling ramai sekali adalah soal bansos. Ya, pembuktian bansos itu kalau dalam setiap gugatan perkara hukum, mereka yang mendalilkan, mereka harus membuktikan. Misalnya 01 dan 03 dibilang ada politisi bansos, dia harus buktikan. Ya, tapi karena ketidakmampuan membuktikan, akhirnya diberikan jalan oleh MK. Oke, kita panggil 2 Menko yang berkaitan dengan bansos, 2 Menteri Keuangan Mensos. Tapi lagi-lagi justru ini ya menyatakan tidak ada masalah dengan bansos, tidak ada politisasi bansos. Ya, kenapa? Karena bansos itu adalah program yang disetujui pemerintah bersama dengan DPR. Dan bansos ini kecil sekali bagiannya, ya kan? Karena itu ada ketidakmengertian dari pihak 01 dan 03 terhadap bansos ini, ya. Bansos itu bagian kecil dari apa yang disebut program perlindungan sosial. Nah, bagian dari Perlinsos ini ada disebut subsidi listrik, ya, pemberian pupuk bersubsidi, ya, pemberian katakanlah beasiswa pada mahasiswa segala macam. Itu semuanya. Jadi kecil sekali. Dan bansos itu, ya, yang disebut bansos itu, bantuan sosial itu dikirim melalui rekening bank dan melalui wesel pos, by name by address, orang yang sudah jelas, ya kan, dan semua orang bisa terima, nggak peduli latar belakang politiknya, nggak peduli misalnya dia ada di mana. Oleh karena itu tidak mungkin wesel pos nyampe dikatakan ini wesel pos dari Pak Jokowi, coblos Pak Prabowo. Tidak mungkin karena tidak bertemu. Demikian juga rekening bank, ya. Jadi saya lihat paslon 01 dan 03 ini gagal membuktikan. Ya, kalau mereka betul-betul mantap dalam pembuktian, mereka ikut alur. Ternyata gagal kalau menurut saya, gagal memanfaatkan momen untuk membuktikan. Ya, tetapi semua putusan akhir ada di Majelis Hakim tanggal 22. Betul. Nah, ini tapi kalau juga, kita Prof, menganalisa aja kan. Gitu. Kita tahan sampai di situ, Prof. Yep. Setelah jeda kita juga akan kupas lebih lanjut lagi bagaimana kesimpulan-kesimpulan yang diberikan oleh para pihak besok bisa menjadi bahan pertimbangan yang dirundingkan dalam rapat dari para hakim ini untuk menentukan nanti pada tanggal 22 keputusannya. Sesaat lagi.